kan oleh sang pembinasa keji tadi. Tuh jawabannya. Bang Juma percaya nggak sama Yohanes murid Yesus? Percaya? Ya udah, kenapa nggak percaya? Yesus adalah firman Elohim. Yesus mengatakan apa? Tulis Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Tunggu, Yesus mengatakan apa untuk membantah itu? Bukan aku yang membantah, Yesusnya yang membantah. Apa kata Kan Yesus? begini Pak Juma. Siapa dulu. yang menceritakan keberadaan Yesus kalau bukan murid-muridnya? Yesusnya yang angkat saksi tentang dirinya. Apa gitu masih kurang? Ketika Yohanes mengatakan Yesus bla, Yesus bla, Yesus bla 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 bla. Apa kata Yesus? Aku memiliki kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Nah, masih kurang itu rupanya. Kurang karena dibinasakan akalnya. Bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, seluruh mujizat yang aku praktekkan, seluruh kekuatan yang aku pertontonkan, seluruh itu semuanya aku kerjakan, dan semua itu yang bersaksi tentang aku. Mujizatku, kekuatanku, itulah yang aku pertontonkan sekarang. Dan apa yang aku kerjakan itu semuanya bersaksi bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Paman. Datang dari Bapak, pribadinya Bapak itu utusan, bukan utusan seperti para nabi. Inilah yang disebut Akhi Billy sebagai musyrik. Bang Juma, kalau dia bukan yang keluar dari Bapak, mana mungkin dia bisa menghakimi kelak dunia, mengampuni dosa seluruh umat dunia? Anda keliru, Bu Darni. Oke, ada ayatnya, Yohanes 9 ayat 39. Karena dia keluar dari Bapa, pribadi Bapa, maka dia akan menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39 katanya, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Nggak mungkin, kemana para nabi yang lain? Kok nggak bisa menghakimi? Salah satu lagi, di dalam Al-Quran kalian, semalam kan aku bilang sama Pak Tuma, Isa Al-Masih hanya ditengok Dajjal wajahnya. Udah Isa Al-Masih itu kemarin Bu Darni. Anda baca pengakuan Yesusnya, Anda baca di data Yohanes 5 nomor 45. Jangan kalian menyangka bahwa aku akan datang menghakimi kalian di hadapan Elohim. Yang menghakimi kalian di hadapan Elohim itu adalah Musa alaihis salam, yang kepadanya kalian menaruh pengharapanmu. Itu dalil, ucapan Yesus loh. Yohanes 5:45. Yesus itu datang bukan kepada seluruh Bani Israel, bukan. Yesus datang kepada Bani Israel yang sesat doang. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat, bukan kepada domba. Makanya dikatakan aku datang bukan untuk orang benar, aku datang untuk orang yang berdosa. Siapa orang berdosa ini? Bani Israel yang sesat, yang meninggalkan ajaran Torah. Jangan kalian menyangka bahwa aku datang menghakimi kalian di hadapan Elohim. Yang akan menghakimi kalian itu adalah Nabi Musa alaihi salam, yang kepadanya kalian menaruh pengharapanmu. Itu jelas itu. Nabi Musa diutus oleh Elohim untuk menyelamatkan kaumnya Bani Israel. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 144-145. Jadi tak ada keraguan bagi kami tentang itu. Nah, sedangkan ketika Anda berbicara tentang Yesus sebagai hakim, aku baca sebuah dalil ketika kami masih belajar tentang Bible ini. Apa yang diterangkan oleh Yesus di dalam kitab saudara? Dia mengatakan begini, jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak akan menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Elohim yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku Yesus tahu persis bahwa perintah Elohim itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Elohim kepadaku. Jelas toh? Apa itu?
hidup kekal, mengenal Yesus sebagai utusan Elohim kepada Bani Israel yang sesat, agar Bani Israel yang sesat itu kembali kepada hukum Musa. Itu dalil, Bu Darni. Itu dalil. Nah, kenapa saudara tidak mau mengerti, tidak mau memahami? Bukan tidak mau, Bang Suma, tetapi akal sudah dibinasakan oleh sang pembinasa keji lebih dulu. Ya, mau kurang apa lagi? Coba nih, coba. Islam di hadapan Yesus. Islam sini. Bang Suma ya? Iya, saya paman. Ente hebat ketika hidup dulu di bumi ya. Iya, kenapa emangnya? Ente kenapa nggak menuhankan aku? Lah, emang ada firmanmu untuk menuhankan dirimu? Kok memang nggak ada sih? Terus ada lagi yang ingin kau tanyakan sama aku, wahai saudaraku, Bang Yesus. Begini Bang Suma, kan di sisi kananmu kau lihat orang pencapaian dunianya luar biasa karena menuhankan aku. Kenapa kau tidak jatuh cinta dengan itu? Apa yang saya katakan? Lu sendiri yang mengajarkan apabila ingin hidup kekal, di dalam Matius 19, lakukan segala perintah Elohim. Dan kalau sudah sampai level itu, jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Ketika kamu lulus 2 stasiun ini, barulah boleh kau menjadi pengikut aku. Bagaimana aku mau kaya? Bagaimana aku mau bermegah di bumi? Aku harus tunduk kepada perintah Tuhanku. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Aku mencari nafkah hanya sekedar untuk hidup, bukan untuk memperkaya diri, menimbun harta untuk melupakan Tuhanku. Aku menemukan harta, aku bagikan kepada si miskin, bukan untuk memperkaya diriku. Tapi satu lagi, apa itu? Ketika kamu melihat orang-orang berbondong-bondong di hari Minggu menyembahku, di situ ada musik, di situ ada minuman keras, di situ ada makanan-makanan, kenapa kau tidak ikut? Bukan kayak itu sebuah kenikmatan? Apa yang saya katakan kepadamu, itu tidak pernah kau ucapkan. Kau tundukkan semua perintah-perintah yang ada, hanya berpola kepada apa yang diperintahkan Elohim. Elohim mengajarkan apa, itu yang kemudian harus aku lihat, bukan apa yang diajarkan oleh orang-orang yang mengatasnamakan diri lo. Maka Bang Yesus mengatakan, adindaku Bang Suma, silakan engkau melangkah kemana arah Tuhan menjanjikan jalanmu selanjutnya. Nah, bagaimana dengan Bu Darni dipanggil? Itu kadia, duduk situ, duduk, kata Bang Yesus. Saudara Yesus mengatakan, ente menuhankan aku, ya. Yang ngajarin sopo? Mulai bingung tuh. Yang ngajarin ente untuk menuhankan diriku, menghakikatkan diriku dengan sang Elohim sopo? Siapa yang mengajarkan ente, siapa yang membisikkan ente untuk menghakikatkan, mensederajatkan, mensejajarkan aku dengan Elohim yang maha suci, maha tinggi? Padahal engkau tahu aku hanyalah seorang manusia yang diberi mujizat, yang diberikan wewenang, yang diberikan hidup, yang diberikan kuasa, diberikan, diberikan. Dan tentu ada yang memberikan itu. Bang Juma, maka apa kata Bu Darni akan mengatakan, apa kata Yesus? Bu Darni, apa kata Yesus kepada Filipus? Dia Bapak itu. Semua itu aku ajarkan kepada muridku. Tidak pernah aku mengajarkan mereka menyembah aku. Kalau Filipus itu ceritanya berbeda. Filipus ini dongo, Filipus ini bahlul. Sudah sekian lama aku bersama dengan Filipus. Bapak itu tak bisa dilihat, suaranya pun tak bisa didengarkan. Masih juga kau bertanya, benar-benar bodoh kau ini Filipus. Sesungguhnya siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Siapa yang mendengarkan aku sama seperti mendengarkan Bapa. Sebab saya tidak memelintir. Tetapi Yesus mengatakan apa? Yohanes 4 nomor 40. Dengar. Yohanes 4 nomor 34. Dengar dulu saudaraku, dengar dulu. Anda kan menuduh saya memelintir. Seluruh pekerjaan yang aku kerjakan adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Aku melakukan apa yang kulihat Bapa untuk melakukannya. Seluruh perkataan adalah perkataan dari Bapa. Dengan kata lain, siapa yang melihat aku sama dengan melihat Elohim. Siapa yang melihat Nabi Musa sama dengan melihat Elohim. Karena mereka ini adalah duta Elohim. Apa yang mereka ucapkan adalah perintah Elohim. Apa yang mereka kerjakan adalah perintah Elohim. Karena Elohim tidak akan mungkin nuzul ke bumi, maka Elohim mengutus para dutanya, yaitu Rasul. Silakan. Ini
pindah topik bahwa Yesus menurut Anda bukanlah Tuhan berdasarkan pernyataan Yesus, berdasarkan akal dan wahyu. Silakan. Berdasarkan akal dan wahyu. Ya. Anda kutip Alkitab. Wahyu maksudnya Gimana? di situ ilham dari Elohim, ilham dari pencipta langit dan bumi. Bukan penulis kitab Wahyu, bukan wahyu yang di Patmos itu kalian. Makanya jangan kalian pakai kata wahyu itu. Silakan. Perhatikan. Ya. Injil Yohanes itu betul-betul Yohanes yang dipakai oleh Allah menuliskan itu menjelaskan Yesus itu sebagai sang utusan. Maka sebagai sang utusan, maka pernyataan-pernyataan dia yang tadi abang kutip itu benar, ya, sebagai utusan. Tetapi sayangnya bahwa Yohanes sudah memulai segala sesuatu di depan itu dengan memperkenalkan dengan tegas bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia sudah ada di kekekalan masa lampau, dia bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah. Ayat yang kedua dan tiga, ternyata dia sebagai pencipta. Tidak ada teologi Yahudi, tidak ada teologi yang lain yang mengatakan sebagai pencipta yang bukan Allah. Jadi jelas Yesus adalah sebagai Allah. Tetapi begini Bang Zuma, apa yang tadi Bang Zuma kutip, kami mengiyakan itu. Hanya lagi tolong fair, adil, terbuka Saya bantah semuanya, boleh? ya. Jadi bantah Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Baik, saya bantah. Nomor 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Apakah segala sesuatu yang dijadikan oleh dia ini termasuk tubuhnya Yesus? Ayo. Enggak, saya tanya supaya Anda tahu. Oke, baik. Dengarkan baik-baik. Yohanes 1 nomor 1 yang bersama-sama dengan Elohim di situ, kalau kita berbicara mengenai Tuhan ya, yang bersama-sama dengan Bapa di situ adalah sifatnya, bukan anak Maria. Anak Maria itu nanti dikatakan di dalam Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi daging. Bukan Elohim yang menjadi daging, bukan Tuhan yang menjadi daging, tetapi perkataan Elohim yang datang kepada Gabriel, yang Gabriel hantarkan kepada perawan Maria yang menjadi daging. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Dia Yesus. Matamu suwe. Yesus itu nanti ada setelah menjadi daging. Firman itu telah menjadi daging, baru ada Yesus. Kalau dikatakan segala sesuatu menjadi, berarti firman yang menjadikan segala sesuatu itu, segala sesuatu dijadikan oleh firman, artinya segala sesuatu termasuk Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda lihat pengakuan Yesus. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elohim itu sendiri, Bapa itu sendiri. Mari, Bapa sebelum menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk Bapa sebelum menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk Yesus. Saya ulang, Bapa sebelum menciptakan langit dan bumi beserta isinya termasuk Yesus, Bapa itu memiliki satu kehendak. Bapa tidak memiliki dua kehendak, apalagi tiga kehendak. Pada diri Bapa hanya ada satu kehendak. Camkan itu. Yesus di dalam Yohanes 8:42 apa katanya? Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku. Andai saja Bapa yang menjadi manusia, maka ketika dia menjadi manusia, dia akan mengatakan, aku datang ke bumi atas kehendakku sendiri, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri, aku menjadi korban di atas salib atas kehendakku sendiri. Tetapi dia mengatakan, aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Berarti kehendak Bapa dan kehendak Yesus satu kehendak enggak? Dua kehendak. Apabila ada dua kehendak, di situ ada berapa hakikat? Jedar. Jangan pamer kalau Anda juga ikut terlibat di dalam korban yang telah dibinasakan oleh pembinasa keji. Pertanyaan saya, pada diri Bapa, pada hakikat Bapa, di situ ada berapa kehendak? Silakan. Oke, baik. Ya, perhatikan.
Saya mulai dari runut Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Anda belum membantah soal eksistensi Sang Logos, ya. Jadi Anda tidak memberikan pernyataan apapun soal siapa itu Logos. Anda hanya berani berkata kalau itu Logos, apakah dia yang juga menciptakan untuk tubuhnya? Perhatikan, penciptaan tubuh Adam dan Hawa sudah selesai di sana. Dan yang dikatakan di dalam pasal 1 ayat 3 itu adalah penciptaan di masa lampau. Jadi tidak sedang berbicara, sedang membangun, menciptakan tubuhnya sendiri. Tolong jangan pakai ayat yang begitu. Tapi jelas bahwa Yesus Sang Logos itu disebut sebagai pra-eksistensinya, pra-kelahirannya. Dia sudah ada. Kalau Anda mengatakan Yesus itu baru ada di dalam dagingnya baru saat dia datang dalam daging, itu betul. Tapi eksistensi dirinya sebagai ilahi, sebagai Allah, Alkitab berkata dia sudah ada di kekekalan masa lampau, dan dia bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah, dan dia terlibat dalam penciptaan. Itu tidak terbantahkan. Oke, titik ya. Maka ada dua pribadi disebutkan di situ. Jangan bilang itu sebagai sifat. Kalau itu sifat, itu bukan bersifat ilahi. Bukan, lihat kata aslinya ya. Tidak ada di situ kata sifat yang dicantumkan. Itu betul pribadi ya. Jadi jangan putar-putar. Kemudian bagaimana dengan kedepannya? Yohanes dengan jujur berkata sebagai yang dia adalah utusan. Jujur, betul. Dia datang sebagai yang diutus Bapa. Ada sang pengutusnya, dan yang mengutus itu adalah yang punya kehendak, dan Yesus melakukan itu. Tapi di atas semua dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kata berbuat, kata tidak dapat berbuat bukan tidak mampu, bukan, tetapi justru dia berselaras, bersekehendak, satu rancangan, satu tujuan dengan sang pengutus itu. Bukan tidak mampu ya, bukan tidak mampu. Yesus mampu ya. Nah, jadi jangan dipakai ayat itu, sebab itu justru mau menyatakan keilahian, kesehakikatan yang berselaras antara Bapa sebagai pengutus dan Yesus sebagai yang diutus itu ya. Oke, makasih. Oke, baik. Host bisa dibesarkan Dinda Sal. Sal, monitor Dinda. Sal, adikku yang ganteng. Monitor nggak nih? Buka kamera dong. Ada yang bisa buka kamera please? Tolong, materi ini penting. Apa itu? Apa itu? Oke, di Yohanes 1 nomor 1 dulu Dinda. Coba dibuka original teksnya. Di Alkitab Sabda. Enggak, kita lihat. Yohanes 1 ayat 1. Alkitab Sabda, paralel. Aduh, kok internetnya mati. Dasal bisa buka Karema? Ya, buka. Biar jangan host nanti terganggu anunya, jaringan. Silakan. Berapa Bang Zuma? Yohanes 1 nomor 1. Baik, Yohanes 1 nomor 1. Iya, paralelnya supaya yang di bawah juga bisa paham. Dibesarkan. Ya, buka. Baik. Tadi ada kegiatan sedikit ya. Nah, ini pelan-pelan ya teman-teman. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Bisa buka ini ya, Alkitab Sabda, kata firman di situ apa? Boleh. Apakah itu sifat berkata-kata atau apa? Coba. Yohanes 1 nomor 1. Firman ya. Pada mulanya adalah firman. 30:56. Logos ya, betul ya. Dibesarin deh. Logos beneran nggak logos? Logos. Oke. Coba buka Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Jadi ini logos ini yang menjadi daging kan ya? Roh Kudus dijanjikan, hai Theophilus, dalam apa itu?
Ada kaca, Dinda, ada cermin. Ya, coba Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Ada kendala kayaknya. Itulah Yesus. Aduh, itu aja repot. Nah, ini Ya. Gimana sih nggak kelihatan lagi? Kisah Para Rasul 1 ini, Dinda. Kisah Para Rasul 1. Ya, coba dibaca. Sabar ya, pelan-pelan kita ya. Nanti saudara Fredik bantai ini. Sabda ya, Bang Juma. Alkitab Sabda, paralel. Kebaca nggak sih? Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan. Oke, Yunaninya di situ apa? Yang logos ini apa? Yang kitab di sini apa? Logos kan? Alkitab Sabda, Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Di paralelnya. Tadi Ini jadinya. Tadi ini siapa? Funding apa turun dia ya? Bang Fandi ini dia ada kegiatan kayaknya. Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Nah ini ya Bang Juma. Iya. Yang mana nih? Yang mau diklik? Kisah Para Rasul 1 nomor 1 kata kitab di situ. Kata kitab. Bukuku ini ya. Iya. Dalam bukuku ini ya. Iya. Logos Bang Juma. Logos. Tadi firman bersama-sama dengan Elohim, Logos. Buku yang keluar dari mulut Lukas juga Logos. Mana ini yang betul ini? Logos katanya. Sementara Kisah Para Rasul, buku juga disebut Logos. Buku catatan Lukas itu juga Logos juga namanya. Yang bersama-sama dengan Tuhan itu juga adalah Logos. Nah, kita mau arahkan kemana pernyataan-pernyataan bahwa Yesus? Sedangkan kalau Anda membaca nih, Anda baca di dalam kitab saudara Yohanes 1 tadi, Yohanes 1 ini ketika kita buka dalam pernyataannya sendiri, Yohanes 1 itu ketika dikatakan data nomor 3 segala sesuatunya dijadikan oleh Dia, ternyata yang dijadikan di sini, kata dijadikan di sini itu tertulis dalam bahasa aslinya dengan kata Logos. bukan logos, dijadikan. Segala sesuatunya itu dijadikan. Dan olehnya. Iya. Iya, ayat 14 enggak dibaca Bang Juma. Ayat 14. Logos Iya, betul. itu telah menjadi manusia, hidup. Ya, Firman itu hidup. bukan logos yang menjadi. Artinya bahwa ketika Tuhan berkata, jadilah manusia, maka perkataan Tuhan itu menjadi manusia. Bukan berarti Tuhan yang menjadi manusia. Ginomai, menjadi. Firman yang melekat pada Tuhan itu adalah kehendak berkata-kata Tuhan. Makanya ketika dikatakan kitab, logos, ketetapan Tuhan yang terurai di dalam sebuah buku itu disebut logos. Ketika firman Tuhan disebut logos, maka perkataan Tuhan yang mengatakan, hamillah engkau wahai Maria, jadikanlah dilahirkanlah seorang anak bernama Yesus, maka firman itu benar-benar lahir. Maka dikatakan firman yang bersama dengan Tuhan itu benar-benar telah tercipta, benar-benar telah mengeluarkan apa yang ingin dikeluarkan, yaitu manusia.
Makanya di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Imamat 11 nomor 11, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kuperintahkan kepadanya terjadi. Nah, keluar firman itu. Apa firman itu ketika dia keluar? Wahai Maria, hamil kau. Hamil? Itulah yang dikatakan pada mulanya firman. Firman itu menjadi manusia. Karena memang pada mulanya firman, pada mulanya kehendak, pada mulanya ide, pada mulanya gagasan. Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya ada. Mazmur 33 nomor 9. Nah, Tuhan memberi perintah, Maria hamil. Tanpa disentuh laki-laki, tunduk Maria, hamil dia. Maka saudaraku, ketika Anda mengatakan bahwasanya Tuhan menjadi manusia, itu maksudnya firman Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, kita lihat apa yang terjadi dalam pengakuan Yesus. Yohanes 8 yang saya maksud tadi. Aku datang, aku keluar. Kamu tahu bahwa aku datang, aku keluar dari Bapa. Tetapi aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Atas kehendak siapa? Aku datang jadi manusia atas kehendak siapa? Atas kehendak aku. Nah, atas kehendak aku. Apakah itu ke atas kehendak aku? Nah, iya sekarang, apakah aku jadi manusia atas kehendak aku? Hah? Loh, bukan atas kehendakku. Bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8:42. Aku keluar dari Bapa. Aku datang dari Bapa. Aku keluar dari Bapa. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Elohim. Bukan atas kehendakku. Hidup. Bukan atas kehendak. Iyalah, bukan kehendak Yesus itu, kehendak Elohim. Hidup. Berarti Yesus bukan kehendak Elohim itu hidup. Berarti Tunggu, Yesus Bang Juma. bukan Elohim. Kehendak Elohim itu hidup, Bang Juma. Jadi semua ucapan itu di dalam Yesus. Hidup dia di bumi ini. Aku keluar. Aku datang, aku keluar dari Bapa. Aku datang bukan atas kehendakku, Baik, tetapi gimana? atas kehendak siapa? Kembali ke topik. Di mana Yohanes 1 ayat 1 biar saya bahas. Atas kehendak siapa? Udah selesai itu, Bang. Udah selesai. Oh, udah selesai. Atas kehendak siapa aku datang? Antara kata sifat dengan kata ini. Atas kehendak siapa aku datang Saya menjadi tadi manusia? sudah jawab, Bang. Atas kehendak siapa? Saya sudah jawab. Oke, selesai bicara baru saya bicara. Enggak. Kita tiktokan. Atas kehendak siapa aku datang menjadi manusia? Silakan narasi sampai habis. Saya akan di. Hanya itu saya aja. akan Atas sekali kehendak jawab. siapa aku menjadi manusia? Itu aja. Hakikatnya Yesus. Udah. Atas Kau nggak mampu kan menjawab? Yesus. Sudah. Itulah jawabannya. Selesai. Atas kehendak siapa aku Oke. datang menjadi manusia? Baik. Kehendak Selesai, biar hakikatnya saya bahas. Yesus itu. Oke, balik ya. Atas kehendak siapa? Saya. Kehendak Sekarang bagian saya, ya. hakikatnya Yesus. Kehendak hakikatnya, keadaan sebenarnya Yesus. Inilah Yaitu ilahi. penyesat itu. Baik. Itulah penyesat. Mengaku baik. mengajarkan Sekarang sesuatu bagian saya. kebenaran tapi hanya berdasarkan dalil-dalil buta. Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku, dibantah atas kehendak hakikatmu. Inilah baik. inilah kenapa Nanti saya kalian jawab. Sebelum dia menjadi diusir. manusia. Saya akan jawab. Inilah kenapa kalian diusir. Karena kalian Oke, mengajarkan sebentar, yang bukan Ibu, diajarkan ya. Yesus. Sebentar, Bu. Karena Yohanes dia punya PR. 8:42, aku datang, aku keluar dari Elohim. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, atas kehendak siapa? Elohim. Bukan kehendak Yesus, bukan. Berarti kehendak Elohim dan kehendak Yesus tidak sama. Hakikatnya Yesus kan Elohim, Bang Juma. Itu menurut ente. Kalau Aku hakikat dan Yesus, aku dan Bu Elohim Darni, satu. Bu Darni, kalau Yesus punya hakikat itu adalah Elohim, maka dia datang atas kehendak Elohim. Dia datang atas kehendaknya sendiri, karena dia satu hakikat. Sekarang dengan mulutnya dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti Yesus dengan Bapa Elohim tidak satu hakikat. Ada berapa hakikat? Ada berapa kehendak rupanya dalam diri Elohim? Dua atau satu?
Hanya satu. Ketika kehendak ini menghendaki dirinya menjadi manusia, maka ketika dia menjadi manusia, wajib hukumnya dia mengaku, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Itu baru Anda bisa memaksa Yesus sebagai Elohim. Tapi Yesus dengan lantang mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti dia tidak satu hakikat dengan yang maha berkehendak. Oke, baik. Saya jawab ya, Bang Juma. Giliran saya. Oke, baik. Dimulai dari apa tadi yang kita diskusikan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, saya sudah menegaskan bahwa itu adalah bersifat person, bersifat pribadi, bukan sebagai kata sifat yang Anda tuduh. Nah, lalu dengan sebagai pribadi, jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Yohanes sebagai penulis soal logos, sebenarnya itu sesuai dengan teologi atau perjanjian lama itu sendiri. Abang tadi kutip itu, apa yang ada dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 18. Ayat 11, 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepada aku dengan sia-sia. Jelas di situ firman atau memra atau dafar itu bertindak sebagai yang dikirim, bertindak sebagai yang diutus, lalu dia akan bertindak di sana untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki sang pengutus. Jelas di situ. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Artinya bahwa memra atau dafar itu bukan sekedar bahasa verbal, bukan sekedar ide, bukan sekedar perkataan, bukan sekedar yang tadi Anda bilang di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 atau bentuk buku atau tulisan, bukan. Tapi ini person, ini adalah pribadi yang memang diutus, mampu melakukan sesuatu sampai finish, dan apa yang dikerjakan itu adalah sesuai dengan kehendak sang pengutus. Nah, sekarang Anda lihatlah di dalam pasal 19 ayat 13 disebutkan bahwa sang pribadi itu bernama Firman Allah. Itu di dalam Wahyu pasal 19 ayat 13. Dan dia memakai jubah yang telah dicelup dan dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Jangan dipotong ya. Nah, karena saya akan selesai. Udah panjang, kepanjangan. Jelas sebagai utusan itu adalah kehendak Bapa. Lihatlah Yohanes 3:16. Saudara, ketika Anda mengatakan person, saudara, Bang Zuma terlalu banyak. Saya sedikit saja. Ketika saudara, sedikit saja, Bang Zuma, sedikit ya. Udah turunkan aja orang ini kalau gini. Begitu besar kasih Allah sesat lagi menyesatkan. Anda blow on, Anda blow on, Anda on, Anda blow on. Anda nggak waras, Anda nggak waras. Anda lebih baik dibawa garuk pantat, habis itu Anda cium tangan Anda. Anda mengatakan berbicara mengenai person, oke? Berarti satu person aja kan, satu oknum kan? Si satu oknum ini menjadi daging. Masih ada nggak oknum lain? Nggak ada, ya kan? Harus. Saya minta Anda jawab singkat-singkat aja. Kenapa Anda nggak mau jawab singkat? Karena Anda ingin melakukan penipuan sama seperti Paulus. Itu pasti tuh. Anda mengatakan itu berbicara person, oke. Satu person berarti ya. Satu person ini kemudian menjadi daging. Masih ada nggak person lain? Ketika dia menjadi daging, apa katanya? Aku datang menjadi daging bukan atas kehendakku. Katanya satu person aja. Lalu atas kehendak siapa lagi? Atas kehendak Bapa. Loh. Bukannya yang menjadi sekarang kau ini adalah Bapa? Bukan. Lalu siapa? Ya, aku ini adalah siapa? Adalah ciptaannya. Anda lumayan sudah boleh berbicara panjang lebar di hadapan kami di sini. Dikasih ruang untuk supaya Anda waras, malah semakin jadi gila. Harusnya Anda memanfaatkan suasana. Kamu dikasih ruang berdiskusi dengan kami, diajak untuk waras, Anda semakin gila malah. Anda mengatakan itu bukan berbicara mengenai sifat, itu berbicara mengenai person. Jadi ketika si person ini, satu oknum ini menjadi daging, berarti dia sendiri yang menjadi daging. Tapi apa pengakuannya? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, kan kau ditampar. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak pribadi lain, person lain. Lah, berarti bukan Yesus itu adalah Bapa. Jadi saudaraku, kenapa ini bisa Anda pertahankan?
Karena itu tadi, pembinasa keji. Kenapa dia dikatakan pembinasa keji? Karena memang membinasakan dengan cara keji. Apa buktinya dia membinasakan secara keji? Kamu dikasih alat akal, dikasih saman modern, saman intelijensi yang begitu mencapai maksimal, dikasih internet, dikasih komputer, dikasih masa damai sejahtera, Anda hidup bukan dalam peperangan, dikasih kemampuan maksimal, tetapi untuk menelaah Yohanes 1 nomor 1 aja Anda nggak bisa. Itulah bukti sang pembinasa keji, benar-benar keji di dalam membinasakan. Sampai orang yang sudah diperlengkapi dengan modernisasi, alat yang canggih pun tidak bisa hidup hatinya, tidak bisa hidup akalnya, mati, binasa, benar-benar binasa. Benar-benar membinasakan manusia. Akal dibinasakan, benar-benar dibinasakan. Maka yang kami upayakan di sini adalah menusuk hati Anda dengan jarum, menusuk akal Anda dengan jarum, dengan harapan dengan tusukan itu ada seberkas cahaya yang bisa masuk, di mana cahaya itu bisa menerangi kegelapan yang Anda alami saat ini. Inilah yang terjadi terhadap Dinda Arom. Kenapa dia takluk, kenapa dia langsung melunakkan hatinya? Karena dia membuka sedikit dari kegelapan itu, cahaya masuk dalam, sehingga terang benderang. Akhirnya dia menyatakan dirinya adalah Muslim. Saya kira begitu rekan-rekan sekalian. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum Bang Erik. Waalaikumsalam. Bang Erik monitor nggak Bang Erik? Assalamualaikum. Kenapa Al-Hajar sama Julian? Selamat siang Bang. Selamat siang Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Da, Ustaz Melik, Bang Arom, Bang Sal semuanya. Iya, lanjut. Ada Bang Yos. Ambil alih Dinda Felix dan yang lain, silakan. Yang lain Gimana Bang Al-Hajar? Aku mau bertanya, boleh nggak? Boleh, apa itu? Satu pertanyaan buat Bang Zuma, boleh? Sama saya aja, boleh silakan. Oke, Bang Arom, oke. Aku minta ajukan satu pertanyaan, tolong dijawab sesuai pakai dalil ya, sesuai dalil. Aku pengen abang menunjukkan satu dalil di mana Allah itu menampakkan dirinya kepada Muhammad lalu mewahyukan surah kepadanya untuk Kau turun. Kau baca Al-Quran aja nggak bisa ya. Kau minta tunjukin Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana ceritanya? Lucunya. Bukan Bang Arom, mereka ini mau cari remis loh, gitu. Anehnya. Mau cari remis. Tuhannya Yesus aja nggak kelihatan. Jadi kalau membahas Yohanes 1 nomor 1 itu kita harus kembalikan kepada akidah maupun kaidah daripada bangsa Roma, bangsa Yahudi. Sementara mereka tidak pernah mengenal firman itu akan menjadi manusia. Firman itu mereka tahu persis apa maksud dari perkataan tersebut. Tapi justru mereka ini yang lain memahaminya. Karena apa? Karena memang ajaran mereka ini, di mana nenek moyang mereka tidak pernah sekalipun pencipta langit dan bumi mengutus para nabi di tengah-tengah bangsa Yunani. Sehingga mereka tidak mengerti istilah-istilah firman, istilah nabi, rasul, malaikat, terus mukjizat Allah. Mereka nggak paham sama sekali. Kalau kita tanya salah satu aja mukjizat, mereka muter sana muter sini. Udah sampai 180 derajat, muter lagi 360, ditambah lagi 180 lagi, ditambah begitu muter terus. Karena mereka memang tidak paham. Nenek moyang pendiri agama mereka tidak mengenal kata rasul, tidak mengenal kata nabi, tidak mengenal kata utusan. Bahkan Allah saja mereka pelintir. Kata Allah saja mereka pelintir. Buktinya apa? Karena kitab mereka itu berbahasa Yunani, tidak menyinggung sedikit pun bahasa dalam Al-Quran ataupun perkataan Al-Quran. Justru mereka inilah yang mengutip bahasa-bahasa daripada perkataan Al-Quran itu sendiri, mengambil istilah-istilah Al-Quran tapi tidak memahaminya.
Betul. Inilah yang dikatakan Daniel 9:27. Raja keji itu akan menghilangkan akal kalian Kristen. Betul. Daniel 9 nomor 27 dan Matius 24 nomor 15. Ini nubuatan bagi kalian. Itu kan kita nggak paham. Lagian Memang sok paten kali, sok cantik, minta data sesuai dalil, sesuai ayat. Kau dasar. Horas maho. Silakan Julian. Naikkan lagi mainan Bang Arom. Tapi nggak apa-apa kalau yang tadi mau naik lagi, Bang. Biar kita jelasin aja. Ada Ustadz Felix di sini. Nggak jelas itu. Mau diladenin. Iya kan ada Ustadz Felix, silakan aja, nggak apa-apa. Yang lain. Ya. Oh yang lain, oke. Ya, yang tadi. Yang lain aja. Itu Julian tuh. Julian, Ini Bang Julian. Muslim Kristen Bang Jul. Julian, monitor Julian. Sal. Jadi ketika orang Yunani ini mendengar pembicaraan tentang Yesus yang diceritakan oleh bangsa Yahudi yang telah menetap di bangsa mereka, karena Yahudi pada kala itu sudah bergenosida keluar dari Yerusalem menempati bangsa-bangsa lain. Nah, ketika mereka mendengar hal itu, orang-orang asing tersebut takjub mendengarnya. Sehingga mereka, ini mustahil kalau ini adalah manusia biasa. Pasti dalam dirinya ada sisi ketuhanan ini. Makanya kalau Kristen memaparkan tentang ketuhanan Yesus itu punya dua kepribadian, 100% manusia dan 100% Tuhan. Inilah yang dialami orang-orang Yunani pada zaman itu ketika mereka mendengar pemberitaan tentang Yesus atau Yehoshua Masia. Ketika ahli Taurat dan orang Farisi mengajarkan tentang tanda Nabi Yunus, sehingga terdengar ke telinga mereka. Dan mereka takjub, wah ini bukan manusia biasa, ini ada Tuhan di dalam dirinya ini. Makanya lihat Kristen sekarang, Yesus itu memiliki dua natur, ada natur manusia dan natur ketuhanan. Ini dari mana asal usulnya? Dari Yunani. Karena mereka nggak paham, mereka nggak ngerti apa itu arti mukjizat. Kalau kita kan paham, tidak mungkin Tuhan itu bermukjizat. Justru nabinya lah yang bermukjizat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bingung mereka Bang Arom, bingung. Ya alhamdulillah memang Bang Arom sudah menemukan cahaya kebenaran dalam Islam. Alhamdulillah, kami juga bersyukur. Halo Aeu. Halo Martin. Kenapanya mereka baru ditegurnya udah turun? Belum kuturunkan kalian. Santai aja Nyat, nunggu kuturunkan dulu. Sabar Pak Rom. Lucu-lucunya orang ini ya. Halo Brian. Oh Brian. Halo Brian. Brian Rawi. Brian dikit tahu. Halo Brian. Brian dikit tahu. Mau apa? Kepencet. Oh, kepencet. Lawak-lawak memang mereka ini, bahas sesuatu yang nggak mereka pahami. Nanti kalau dijelaskan tantrum kemana-mana larinya, lucunya. Masya Allah, syukron jazakallah. Bang Arom, aku izin ini ya Pak Arom ya, izin promosi ya. Aku promosi jualan, ada jualan basreng sama ini sama kue. Silakan.
Lebaran. Yang mau bantu aku dengan cara menyupport dengan membeli dagangan, teman-teman boleh beli dagangannya ini ya. Dari Street Unik kita buat apa namanya kue ini. Ada kue nastar, kue putri salju sama kue Halo guys. Ini dulu guys. Silakan Sal. Mau diperbesar Sal? Iya boleh sebentar aja Besar ya. sebentar aja nanti besar lagi Bang Zumaya. Nah Ini ada putri salju ya Sal ya? ada putri salju yang nggak ada Tuhan nggak aku jual ya, aku nggak jual Tuhan, aku jual kue ya. Nah ini kami jual nih, ini putri salju, ini kastengel, ini nastar. Nah ini nastarnya nih, ada nastarnya bervariasi nih. Nah sama jual kurma jual apa namanya, basreng, bakso goreng. Ini sebenarnya apa namanya, ini kita jualnya. Ini ukuran 500 Per gram. kotak atau per paket Sal? Satu paket ada tiga rasa. Tiga rasa bukan satu paket ada tiga rasa, bukan Tuhan ya. Ini aku jual kue ya. Satu paket ada tiga rasa. Bebas milih ya Sal ya? Ya ini yang ukuran 250 gram. Yang ini putri salju. Yang ini kastengel. Yang ini nastar. Nastar ya, nastar. Nah, kita jual 3, satu paket itu ada 3. Satu paket ada 3, bukan Tuhan ya, bukan Tritunggal teman-teman. Aku jual satu paket ada 3 gitu. Yang ukuran 500 sama ukuran 250. Yang mau bantu Bang Sal dengan cara menyupport dengan membeli dagangannya sama, kita jual apa namanya? Jual basreng. Itu Berapa? boleh DM atau wawas saya ada di profil gitu. Teman-teman yang mau bantu. Berapa Sal itu Sal? Satu paketnya Sal? Satu paketnya yang ini nanti ya. Yang ini ukurannya. Ini ukuran 500 gramnya. Nah, ini tiga variasi ya. 3 variasi gitu. Nah, ini bagian daripada treat. Bukan tri ya, 1 tapi 3 gitu ya. Itu beli 3 gratis 1, beli 1 gratis 3 itu. Enggak, ini bukan Tritunggal teman-teman. Kalian jangan salah pikir loh. Aku nggak jual Tritunggal. Aku jual kue 1 tapi 3. Mula-mulanya adalah 1 tapi dijual 3 gitu. Gitu ya. Gitulah teman-teman yang mau menyupport silakan beli, silakan DM atau nanti nomor wawannya ada di bio. Gitu. Ya silakan teman-teman ya yang 2000 penonton ini ya, kalau ada yang mau beli buat cemilan-cemilan buka puasa atau malam sambil nonton live-nya Bang Juma kan, sambil ngopi ada temen cemilan. Nah ini dia Bang Pak Rom. Nah, ini dia itu kastengel, putri salju, sama apa namanya, nastar. Ada juga kita jual kue kacang gitu. Teman-teman yang mau pesan silakan DM. Ini ukuran 500 gram. Ukuran 500 gram. Buatan Nanti sendiri ya Sal ya? Iya Bang, alhamdulillah. Aku manggil abang atau pendeta atau ustadz sih, bingung aku nih. Panggil ustadz aja ya. Rumah aja. Oh, teman-teman yang mau support Bang Arom, Pak Arom silakan. Boleh DM Bang Sal. Ini aku mau kirim ke Pak Arom buat lebarannya pertama kali. Boleh teman-teman. Gitu kira-kira. Silakan DM ya yang mau pesan membantu Bang Sal. Sukron jazakallah Pak Arom, Bang Zuma. Oke, mantap Sal. Ya dibeli ya, boleh dibeli. Silakan dibeli. Selamat siang, assalamualaikum Mbak Putri. Rom, dem lah alamatmu Rom. Pak tolong dulu aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti lagi Rom, ya dem ini. lah alamatmu. Apa namanya? Nama Rom, dem lah Bang, alamatmu. ini bukan Bang Erik lagi namanya akun. Ganti lagi ya. Iya, Apa namanya? banyak lu akunku. Banyak akunku. Udah lu DM aja nomor alamatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, Bang Zuma. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi buat kopi campur masako kayaknya. Habis ngeladenin Budami sama itu tadi nih. Iya. Wow, Bang Arum sudah mualaf ya, Masya Allah. Izin ya Luar biasa. semuanya, mohon maaf sebelumnya di sini cuman saya mau sampaikan rasa bersyukur saya terutama kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian para apologet semuanya ya. Terima kasih banyak karena udah 2 tahun ini saya memang muslim gitu ya. Cuman dari kecil itu udah anak yatim kan gitu, nggak ada yang ngajar dan hidupnya itu bebas gitu. Dan aku selalu mengikuti Bang Zuma gitu ya di YouTube maupun di TikTok gitu. Jadi terima kasih semuanya kepada apologet. Gemetar aku. Masya. Terima kasih banyak ya, bersyukur banget ya bisa ada apologet muslim ini bisa mencerahkan suasana pikiran dan hati saya gitu, sehingga saya mau belajar aturan hidup saya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabiullah Muhammad SAW. Dengan aku sakit di rumah sakit 3 tahun ya di Bangka Belitung itu. Gitu keluar masuk di rumah sakit itu. Dan di situ aku sambil melihat dan menyaksikan TikToknya Bang Zuma dan para apologet muslim gitu, sehingga cerah ya wawasan saya gitu, bisa mengetahui padahal Islam kayak gini gitu. Dan aku lihat perdebatannya sama sekali yang aku nggak ketahui agama ini kan aturannya gitu ya. Memang aku yakin bahwa Muslim itu adalah agama yang benar gitu. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih semuanya, terima kasih. Udah lama aku pengen naik. Aku Selalu bersyukur ya Bang ya, selalu bersyukur masih dalam iman dan Islamnya. Ya kita semua perlu bimbingan sih Bang, apalagi yang baru-baru ini ya. Ya harus memperdalam dan harus dekat dengan guru Bang, kalau bisa Bang, punya guru itu lebih baik. Iya Bang, karena rasa bersyukur sekali itu aku nggak tahu sama sekali hurufnya Al-Quran itu seperti apa gitu dalam hidupku. Tapi selama udah dengar ini, terus aku ada niat belajar ya, dari aku sakit itu belajar sendiri, itu nggak ada guru ya. Alhamdulillah aku bisa baca Al-Quran sekarang. Alhamdulillah. Pelajari terus Al-Quran Bang, pelajari terus Al-Quran, dalemin, karena gini Bang, misionaris itu lembut kali Bang bahasanya. Wah, mantap. Selembut yang ada di dalam Bible. Jadi ketika Abang kosong pikirannya tentang iman Abang, disitulah kita menyampaikan keselamatan dalam iman, kepercayaan, yang penting percaya. Hati-hati Bang ya. Allahu Akbar. Iya Bang, iya Bang. Makasih banyak semuanya, terutama kepada semua apologet gitu. Terima kasih banyak dan teruskan terus. Thank you ya Bang ya. Ada lagi yang mau disampaikan Bang? Nggak ada lagi Bang, cuman itu aja rasa terima kasih Bang. Assalamualaikum. Istiqomah ya Bang Anca. Istiqomah. Iya. Pelan-pelan aja bacanya Al-Quran, pelan-pelan aja. Assalamualaikum Bang Dewa. Bang Dewa, assalamualaikum. ketemu lagi kita di sini Bang Dewa. Gimana kabarnya Bang? Yang 1900 penonton nih Bang Dewa ada baju, bisa request fotonya, foto saya, foto Bang Zuma atau foto apologet Islam lainnya, bisa di request ke Bang Dewa, bisa dikirim langsung ya Bang Dewa ya, dibuatin ya Bang Dewa ya. Dewa, sibuk lagi nih di meet ya. Wah, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih ya Bang Arum sudah
Izinkan saya untuk naik di sini ya. Saya sering nonton juga, sering nonton tapi nggak pernah masuk sih, Mbak Putri. Karena Mbak Putri kan biasa solo ya. Solo, iya. Kadang solo. juga, kadang solo, kadang juga saya. Tadi itu penonton banyak ya, alhamdulillah. Ustadz Dian jadi narasumber saya, gitu ya. Alhamdulillah. Setiap hari aja kita istiqomah ya. Tujuan kita bukan untuk yang berterbangan kayak gini, bukan ya. Tapi murni untuk membantah subuhat-subuhat. Ya seperti yang Bang Arum tadi katakan kan, mereka itu sangat halus gitu ya. Seperti itu. Halus tapi menyakiti, seperti itu. Betul. Ya kalau pemahaman saya. Jadi gini Mbak Putri ya. Iya. Itu dulu hampir saya lakukan juga, tapi nggak jadilah. Karena memang sebenarnya berisiko sih yang begitu tuh. Tapi bisa aja dapat sebenarnya Mbak Putri, karena banyak teman-teman Muslim ini kan yang kadang-kadang kosong ilmu agamanya, Mbak Putri. Jadi ketika kita menawarkan keselamatan dengan iman percaya, itu mudah masuknya Mbak Putri. Gitu. Jadi kalau saudara-saudara Muslim belum paham benar ya bagaimana cara atau tahu permainan dari para penyesat ini ya hati-hati. Kalau saya sih alhamdulillah ya sedikit tahulah seperti itu ya. Tapi terima kasih Mbak saudara kita yang lainnya terima kasih Bang Jos ya, donatur terima kita. kasih yang sudah berbagi, masya Allah. Enggak gini, ini pentingnya kan, bagaimana mungkin ya kita seorang Muslim itu masih nggak percaya sama Islam gitu. Aneh. Ada bangsal, sebagian ada yang seperti itu karena kurang belajar aja gitu, tidak memahami itu. Betul Mbak Putri. Sebenarnya dipatahkan lah, ini kan supaya untuk narasi aja, aduh bunda. Karena gini Sal, simpelnya gini ya Sal ya. Mudahnya itu ketika orang kosong itu imannya kurang kuat itu biasanya orang yang suka meninggalkan sholat dan memang nggak tunduk sama perintah Tuhan, itu biasanya gampang banget masuknya, karena yang begitu biasanya suka dengan yang kenikmatan aja Sal. Nah sedang itu Bang Arum, bukan faktor itu. Memang orang Islam itu kalau tidak belajar seperti itu. Gitu. Faktor dia kurang belajar aja gitu. Seandainya dia mempelajari Al-Qur'annya maupun hadis, itu tidak akan tergoyahkan. Apapun itu yang datang menggodanya itu nggak akan tergoyahkan nggak akan. Tapi kebanyakan saudara kita yang Muslim itu hanya belajar mendengarkan aja gitu ya, bukan belajar kepada guru, bukan ya, tapi belajar sendiri gitu ya. Akhirnya karena belajar sendiri ya banyaklah hal-hal yang tidak dia ketahui, akhirnya dia simpulkan sendiri seperti itu. Gini. Kalau mau pinter, ya mau ini pinter. Bang Dian di bawah ada. Kalau mau pinter, kita sebagai pengikut dia, Bang Zuma kan mengajarkan kepada kita kalau mau minum kopi itu pakai masako, insya Allah jadi pintar kita semua. Pakai penyedap aja, ganti gula dengan penyedap, insya Allah kita akan jadi pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan gini Bang Dian. Sebentar, saya dikit aja. Lanjutlah. Yang pasti bukan pengaruh roh kardus. Roh kardus. Udah fokus hoten. Iya. Saya pun itu masuk di perdiskusian ini, itu awalnya itu dari Bang Suma loh. Saya nonton di YouTube ya, saya tertarik. Wah, Bang Suma ini ya bisa membantah narasi orang-orang Kristen dan bisa mematahkannya gitu ya. Saya tertarik gitu. Saya cari ini Bang Suma live di mana ya? Aku nonton di YouTube tapi dia kayaknya bukan di YouTube deh ini. Saya kepo kan, saya cari. Nah, saya ketemulah, di TikTok.
di mana itu TikTok ya? Ya saya cari ya. Saya ini apa namanya? Kalau dulu masuk belum di ada, TikTok. kalau dulu belum ada TikTok, Bun. Kalau dulu belum ada TikTok, saya ketemu. Iya, sama saya kenal TikTok, Zoom. ya kan? Saya kenal TikTok, saya tanya gimana caranya itu TikTok ya. Ternyata di-download ya, download TikTok. Terus saya masuk juga nggak ketemuin di mana itu Bang Sumaya lagi live ya, gitu ya. Akhirnya saya cari lagi gitu. Nah, dari situlah ya saya ketemukan, wih, room Kristen nih lagi menghujat. Ya katanya orang Islam itu kalau sujud itu di depan Ka'bah. Saya naik di room itu. Ternyata saya naik mau jawab pertanyaannya Kristen, saya malah di mute. Habis di mute diturunkan. Saya kesal itu awalnya itu. Saya jadi jadi pembantau Oten. Ya, kalau bisa Rom buat temanya Rom. Iya, ayo naikkan Oten lah, kita diskusi yuk. Iklan aja ini lewat. Dulu Bang Arom, Masya Allah, jazakallah dinaikkan. Kemana? Iya, thank you. Nggak, ini kan ada slotnya buat Oten, biar saya dibawa aja nggak apa-apa. Besok kita live lagi ya. Besok aja, sama hari ini saya enggak karena sudah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bang Arom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Al-Hij, ada apa lagi Al-Hij? Bang, aku mau nanya boleh gak? Ya, silakan. Masih mau kau datang? Nah, nggak usah tantrum Bang, nggak usah tantrum dengan ayatnya. Ya udah silakan. Lanjut. Ada Bang Erik tuh, lanjut sama Bang Erik. Silakan. Satu pertanyaan boleh nggak? Silakan sama Bang Erik ya, sama Bang Erik. Ke siapa nih? Tapi jawabnya pakai dalil ya. Jawabnya pakai data ya. Pakai data ya. Boleh? Iya. Secara eksplisit ya, di mana di ayatmu Allah itu menampakkan diri kepada Muhammad dan menyatakan. Bisa kau Oten itu kalau naik di sini bertanya yang baik-baik. Emang dia minta begitu eksplisit menghujat. secara data, eksplisit secara data. Nanti kalau ditanya nangis, mencret. Yesus, Bapak yang mengutus aku dan bersaksi tentang aku. Nggak bisa orang begitu Sal, dikayak gitu Sal. Orang begitu harusnya diberakin. Gak usah dijawab sama Quran, Bible sendiri yang membadanin. Gila itu, apa ini? Masih mau kau datang? Kan sudah jelas. Naik. Ampun. Sumber dari pendiri agama mereka itu bukan dari bangsa Yahudi ataupun dari bangsa Arab, bangsa yang pernah diutus Nabi oleh Tuhan kepada mereka, kan gitu, nggak pernah. Nah, Yunani ini nggak mengenal istilah Nabi, nggak pernah mengenal istilah utusan Allah, itu pun mereka nggak tahu keberadaannya, siapa Allah itu pencipta itu mereka nggak tahu. Memang mereka ini umat botol, umat jahil di zaman itu, nggak mengenal siapa Tuhan, karena Nabi nggak pernah datang ke sana, Rasul nggak pernah datang ke sana, sehingga manusia yang dipilih itu tidak memperkenalkan Tuhan pencipta alam semesta kepada mereka. Karena di zaman itu orang-orang pagan itu meyakini Tuhan itu nuzul menjadi makhluk manusia. Ini yang saya bilang tadi, Kristen. Ini yang saya katakan tadi kepada kalian. Kalian nggak paham gitu. Allah itu masa kalian paksakan harus kelihatan, harus ada dalil di mana Allah itu menunjukkan wujudnya dengan kepada Rasulullah. Makanya kalian nggak paham. Coba kau tanyakan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi itu pernah diutus Nabi kepada mereka. Silakan tanya. Seperti apa wujud Tuhan mereka? Di mana? Pernah nggak turun ke dunia? Nggak akan pernah. Coba Anda tanya kepada kami umat Islam yang ajaran kami dari Nabi Muhammad, bangsa Arab, karena dia adalah Nabi atau utusan Allah, dan tanya Tuhan itu kepada kami. Kami jawab. Sejak kapan Rasulullah itu pernah bertemu dengan Allah? Sejak kapan Nabi Musa itu pernah bertemu dengan Allah secara langsung? Siang, Bang Arif. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Salam kenal, saya dari Mekah, tinggal di Mekah. Oke, salam kenal. Bang Iman. Halo Bang Iman. Halo Bang Iman.
Oh ya kau. Ada yang mau disampaikan Bang Arif? Silakan. Ya, Bang Suma, saya kan kemarin lihat ada buku yang dipromosikan tuh yang dari Ustadz Wafi. Kita kalau ingin memperolehnya itu bagaimana kalau saya tinggal di Mekah ini? Katanya sih suruh WA Bang Handi kemarin itu, Bang, yang semalam kan? Iya, saya belum tahu tuh nomor WA-nya yang mana. WA-nya Bang Handi belum Ada tahu. di YouTube, DM aja ada Bang. di YouTube beliau, Bang Arif. Ada di YouTube beliau itu. Oh gitu. Ada di YouTube-nya. Oh siap Bang Sal, siap, insyaallah. Oke. Nanti langsung ke sana aja ya, Bang Arif ya. Mau pesannya berapa atau cara kirim ke Mekahnya gimana gitu kan? Iya, baik insyaallah. Oke. Thank you Bang Arif. Ada lagi yang disampaikan Bang Arif? Ya, sementara itu dulu. Nanti yang lainnya insyaallah kita sambung lagi. Ya, thank you Bang Arif. Dibawa dulu ya Bang Arif ya, kasih slot Baik, yang lainnya. iya baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana ini? Ada tapi yang longor-longor Ya, sih bukan, Bunda. bukan gak ada jawabannya. Ya, dia tadi kan bertanya demikian. Bukan gak ada jawabannya, ada jawabannya. Anda bertanya kepada orang Yahudi dan orang Arab, itu sama jawabannya. Bahwasanya Allah itu tidak akan menampakkan dirinya kepada manusia. Akun perang bagi ini Allah. Bang Erik ya? Iya. Iya, Iya, betul. Oh, iya. Lanjut. Itu. Tapi kalau Anda tanya dengan orang yang sebangsa dengan pendiri agama Anda, pasti jawabannya sama dengan keyakinan Anda, dengan keimanan Anda. Karena para nabi nggak pernah diutus ke sana. Kalau nabi pernah diutus ke bangsa Yahudi, ke bangsa Arab, jawabannya kami tahu, sama jawabannya kami selaras. Tuhan tidak mungkin serupa dengan manusia. Tuhan tidak mungkin turun ke dunia. Karena kami dikasih tahu sama nabi-nabi kami. Kalian aja nggak mengenal nabi. Seharusnya kalau ada agama pasti ada nabinya. Karena nabinya itulah yang mengajarkan ajaran dari Tuhannya kepada umat. Maka Kristen nggak punya nabi, kalian nggak punya nabi Kristen. Kalian mengambil kata Rasul aja pun kalian nggak paham maknanya apa. Siapa dulu ini? Siapa yang baru naik ini? Long. Selamat sore Long. Long or long. Jangan ditambahin, nggak boleh. Kan long or short itu loh, panjang atau pendek. Kan tadi dia panjang ditambah. Long. Or kan ada ornya atau bahasa Inggris kan bahasa Inggris Bun. Iya. Buat Long yang hari ini short. sudah berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa ya, teman-teman. Semoga kita mampu menjalankannya sebulan ke depan ya. Oke. Mana tadi? Kabur. Ketika memerintahkan apa katanya, keesokan harinya berkata Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan, mungkin akan mengadakan perdamaian karena dosamu. Namun Yesus mengatakan juga kan murid-murid bertanya, Guru, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus berkata, jika engkau tidak bertobat seperti anak kecil ini, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yesus memerintahkan pertobatan. Begitu juga Matius ketika 8 itu. Iya. Assalamualaikum Baby Erika. Nah, ketika Nabi Muhammad diperintahkan warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusahum bi rahmatillah." Anfusihim la ta'natu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la ta'natu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Halo, selamat sore Calvin. Mantap kali hafalannya adekku ini. Sal, luar biasa loh. Oh, luar biasa. Masya Allah. Gak kayak si Anu. Udah hafal aja dia.
Halo Calvin, Aileas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gini, saya bersyukur Bang Arom sudah Islam. Satu, nomor ya Bang, sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Pasar Ibu itu tinggalnya di mana ya, mau pesan? Aslinya dari Medan, terus di mana? aku tinggal di Medan, aku asli dari Medan, terus sadatnya di Aceh dan sekarang di Jakarta. Alhamdulillah. Oh gini, saya mau pesan, kirimkan ke Bang Arom. Terus kemudian banyaknya gimana caranya ya? Subhanallah. Ya DM aja Pak, DM aja Boleh nanti. DM aja Pak, boleh DM di Kristen. Aduh, kalau Masya Allah. Sorry DM Afwan ya, sih. tapi tadi konten tadi. Sorry Afwan. kalau saya DM, nggak tahu, saya baru lihat nonton TikTok kok. Oh ini catat aja nomor wawas saya, ini saya taping di bawah ya. Oke. Nah itu nomor wawanya. Oke. Nih, DM aja Bangsal, ya kan? Nanti abang itu mau memberi ke siapa aja, tinggal Bangsal yang catat, ya. Bangsal yang catat. Terus Bangsal yang kirim ke orang-orang yang Bang Calvin inginkan, gitu. Gini DM aja. aja dulu. Gini aja. Saya ngirimkan berapa ya? 500 atau 1 juta, pengirimannya terserah Bangsal, itu aja. Ini saya kasih ya dokumentasi nanti saya kasih ya bos. Ketik aja nomormu di typing. Gak usah pakai huruf, gak usah dikirim kepada siapa. Orang Islam itu harus percaya kepada orang Islam lainnya. Ya, saya sebutkan nomor wawas saya Pak ya. Boleh dicatat Pak ya. Oke, saya sebutkan ya. 08 22 sebentar. Siap. Masya Allah. 08 22 jangan diulangin Pak, biar saya sebut aja. Oke. 90 20 90 yuk 4685. Oke, siap. Terima kasih. Ulang Pak, diulang Pak. Diulang ya? Baik. Iya, diulang Pak. 08 Nyocok apa Gus sih? 204 685. Pas. Silakan Bangsal kirim ke siapa saja, mau ke anak yatim boleh, ke Bang Arom boleh, karena Bang Arom kan di Jakarta juga ya. Ya Bang Arom insya Allah ya. Ya tergantung uangnya berapa masuk Pak. Iya. Cuma uangnya 1 juta gitu ya. Masya Allah. Barakallahu fikum, Bapakku. Berkah ya Pak ya. Semoga dibalas dengan boleh minta ini Pak, minta saran Pak. Kalau misalnya yang pertama itu yang mu'alaf, terus yang yatim boleh nggak tuh Pak? Gini, saya kan sudah sampaikan, silakan Bangsal itu kirim kepada siapa saja yang layak untuk diberi. Siap, insya Allah. Tidak usah dikirim listnya ke sini gak usah. Orang Islam itu harus percaya kepada orang Islam yang lainnya. Kalau diselewengkan kan dosanya sendiri, bukan saya. Saya tetap salah kan? Kau kapok kau. Ya. Satu. Yang kedua, saya ingin tahu, kalau boleh sih, rekeningnya Bang Arom berapa sih? Wih, Bang Arom. Masya Allah. Sebut Bang Arom, sebut aja Bang. Saya kirim dari DM aja nomor Bang Arom. Sebutkan aja, Rom. Sebutkan aja. Nggak usah atau sematkan dia apa di ini.
Nggak usah, gini aja. Gimana? Biar ini kan online. Ya Pak Calvin, gini Pak Calvin, bukan saya nggak mau ngasih di sini karena Bapak tahu. Iya, saya paham. Begini caranya, Bang Arom kasihkan ke Bang Sal kirim ke saya karena WA-nya kan saya pegang. Nah gitu, jangan diumumkan di sini, kan gitu ya. Ya Pak. Bang Arom kirim ke uang aku aja Bang Arom. Ya udah, komunikasilah di luar. Nanti kalau saya dapat, saya respon gitu aja ya. Yang Bang Sal ya. Pak Calvin ya. Jazakallah Pak ya, semoga Allah mudahkan berkahi waktu antum dan terutama kesehatan kebaikan Bapak ini tidak terbalaskan oleh Di mute dulu itu yang noise. Yang ke berikutnya begini, kita akan Bang Arom itu ini guyonan aja ya. Bang Arom itu sudah lulusnya apa? Lulus matematika. Dulu gak lulus matematika 1 tambah 1 tahu dia. Bisa ya, bisa naikin habis itu nurunin langsung ya, bisa begitu. Yang ketiga, sebenarnya Bang Arom itu nggak lulus S1 S2. Kalau sumpama buat skripsi di mana dasar tesisnya, skripsinya yang bertentangan dari referensi bukunya, kan berarti nggak lulus. Kacau ini. Ini guyonan aja ya, betul kan? Di perjanjian lama tidak dibatalkan, perjanjian baru batalkan. Terus mana yang benar? Yang benar yang salah Pak menurut iman Kristen ketika kami jadi Kristen. Kalau saya ngikutin Bang Blender Pak Calvin. Pokoknya yang salah Oten. Bagaimana nulis skripsi dengan referensi yang salah? Gak lulus sebenarnya. Maju skripsi tidak bisa, maju ke pembimbing aja sebenarnya gak lulus sudah. Ini guyonan aja. Itu aja ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Calvin ya. Ya, insya Allah. Jadi coba saya komunikasi sama Bang Sal, ya. Sebentar lagi saya WA. Di situ Bang Arom sama Bang Sal komunikasi, nanti saya lanjutin ya. Oke? Baik. Masya Allah. Terima kasih banyak. Luar biasa. Terima kasih Pak Calvin. Ya. Ini namanya Calvin ini bukan 10% 10%. Iya Pak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga berkah ya Bang Calvin ya. Mohon diturunkan. Semoga berkah Bang Calvin. Insya Allah. Rom 10% ya Rom. 10%. Bang Iri, kita doakan nggak si Bapak itu Bang? Kirim Al-Fatihah. Doakan juga Arom cair nih. Kita doakan 10%. Kita doakan bentar ya. Kalau bercanda. Sini hus jangan di sini ya. Gini ya. Tapi menarik tadi pernyataannya Bapak itu. 10%. Gini. Menarik sekali. Sebenarnya banyak sih yang rame sih yang DM saya suruh kalau live nyantumin nomor rekening segala macam. Cuman framingan dari sana kan belum selesai yang kemarin Bang Erik, masih panjang kali lebar ini. Enggak dulu lah. Insya Allah Anda nggak bisa menghalang-halangi orang untuk bersedekah, itu nggak boleh loh. Dia juga pengen cari pahala. Kan mereka nggak boleh kita gitu. Oh, dari sana. Oh gitu. Framing itu kan, dari sana nggak usah diterima lah. Framingnya itu kan gini. Nggak usah diterima. Bang Erik, framingnya itu kan gini. Di framing saya dapat 10 juta lah dari API, terus saya ngejilat API lah karena sudah nggak pelayanan lagi, biar dapat duit lah. Wah gila gitu emang Kristen. Padahal tadi dari umat Muslim. Mau memberi Bang Arom, Bang Sal, jangan ditolak ya. Itu
buat mereka juga ya berpahala gitu. Diterima. Ya, jangan ditolak. Diterima. Nggak boleh. Minimal Ya. 1K. Lanjut. Naikkan noten. Halo, Papa Rafa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kayak Pak Kelvin lagi nih. Silakan, Pak. Ya, saya tertarik untuk menghadapi koma ini. Saya di bawah aja dulu dengan. Oh, di bawah aja, oke. Ya. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Layar, Pak. Tap layar, teman-teman. Tap layar, teman-teman. Sambil berzikir, subhanallah, 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 subhanallah. Jadi berkah ya jarinya. Air bang Irik ya. Belum puasa. Gak apa-apa loh untuk sebulan ini kan. Baca Al-Fatihah buat Bapak tadi Bang Arom. Ini ada yang fitnah di bawah nih. Bang Erik ngarep katanya, Masya Allah. Bacakan Al-Fatihah buat Pak Kelvin ya. Pak Kelvin, semoga rezekinya bertambah dan diganti berlipat ganda oleh Allah yang Maha Kuasa. Berkah selalu buat keluarganya. Al-Fatihah buat Bapak Kelvin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thank you. Hafal ya. Aku tuh bisa baca Al-Fatihah. Kan sekolah salah. Luar biasa gini, luar biasa Bang Arom nih, Allah. Kalau aku dulu sekolah minggu ada kayak gitu. Bang Arom nggak bisa belajar loh. Fatihah. Bang Arom, sekolah minggu ada juga belajar Fatihah. Sekolah minggu. Enggak, di Islamologi 2 tahun. STT-nya lah Bang Erik. Oh gitu. Islamologi 2 tahun. Islamophobia itu bukan Islamologi. Makanya sebelum masuk Islam dia belajar dulu itu, ya kan? Bang Erik, mungkin Bang Erik tahu ya, isu dari tukang gibah Metatron ya. Oh iya. Nah, semalam itu dia ada di roomnya Bang Arif, typing di bawah. Aku bilang kalau kau mau tes, ayo kita diskusi berdua tuh, naik lah. Nggak mau naik dia. Metatron dari dulu tuh si Daniel tuh nggak beres itu. Emang dia suka ini gibah kok. Itu aja mau dideportasi tuh sama umat Islam itu. Lagi diusahakan itu dia deportasi. Ya dipulangkan deh ke Indonesia. Diusahakan tuh. Edis belum. Masih si Daniel dulu. Emang dia menghujat juga? Menghujat itu. Mana ada Kristen nggak menghujat? Debater Kristen mana ada yang nggak menghujat? Yang nggak menghujat tahu cuman siapa? Kingdom. Ya cuman kalau teman-teman kenal siapa Kingdom itu dia nggak pernah menghujat itu. Kingdom itu. Ya ntar aku jauh dari perangkat dulu teman-teman semua guru-guruku. Para pendeta itu saya suruh ini open camp kalau mau diskusi denganku, kalau solo ya, kalau sendiri suruh open camp mereka. Tapi kalau ada narasumber ya udah biar tidak open camp. Halo Ndara. Halo Ndara. Halo Ndra, monitor. Gak ada yang mau ngomong ya. Lu ping gua karena gua ini satu device. Lu ping gua nanti pas muncul kan bisa gua tarik ke bawah kan. Lu di Jakarta mana, Sal? Ketemu aja kita, Sal. Di Tangerang. Di mana? Tangerang. Ih, Tangerang mah bukan Jakarta lah, Jambu. Tadi ku pikir Oten, makanya ku bilang ku Jakarta. Gimana sih?
Tangerang jauhnya. Aku bisa baca Al-Fatihah setelah 1 bulan lebih, Bang Arom. Ya kan kau nggak pernah belajar sebelumnya. Betul, sedikit. Kalau gua kan memang mendalami itu sebelumnya. Tapi aku pakai tajwid kemarin. Bisanya pas di tajwid. Dua tahun ya gue dalamin itu Sal. Nggak boleh kayak gitu Sal. Nggak boleh. 1,4 penonton naik domba-domba tersesat. Apakah mereka yang dikatakan domba tersesat? Bukan deh. Ini mau buang aja nih Sal. Itu buang aja. Manusia anjing ini. Ini manusia anjing ini. Buang aja buang. Kok sakit hati? Buang aja buang. Oh, itu musuhnya Bang Dewa berarti ya? Kalau yang di Indonesia itu, hinaannya terlalu parah dia. Hinaannya terlalu parah. Bahkan dia sudah mengakui kalau dia sudah benci sama Nabi Muhammad. Kalau sudah benci sama Nabi Muhammad, ya untuk apa? Misal kita mau diskusi lagi sama orang seperti dia. Betul, mau bicara apapun juga percuma sama orang seperti itu. Orang tidak punya kuping kok. Kuping kambing. Bukannya Dewa tidak mau ngelawan, percuma dilawan juga gitu, percuma. Giliran kita giliran dia bertanya soal Islam, akalnya dipakai sama dia. Giliran kita bertanya soal Kristen, akalnya ditaruh. Makanya Dewa tidak salah ya. Sampai kapanpun juga orang Kristen, pada saat dia mengimani Tuhannya disalib, akalnya pasti ikut disalib. Itu sudah pasti. Selama dia percaya, kalau misalkan Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia, selamanya dia 100% manusia, 100% titik-titik. Dia nggak bisa bicara itu ya. Ya, kalau mau diskusi, lu mendingan ke yang lain aja, jangan di sini ya. Ente sudah menghujatnya sangat luar biasa. Tapi kalau misalkan ente mau naik, menghujat open cam, ayo gua ladenin sama-sama open cam kita. Kalau mau menghujat, kita sama-sama menghujat. Kalau mau di penjara, kita sama-sama di penjara, satu ruangan kita. Ayo naik sini, kalau bener mau. Janganlah. Enggak, soalnya udah keterlaluan. Menghina Nabi Muhammadnya udah keterlaluan dia. Langsung ketemu bun-bun aja. Ya, kalau ketemu sama Dewa, orang seperti itu, Dewa ajak makan. Dewa ajak makan, Dewa ajak ngopi. Udah pernah belum ngerasain dia ajak ngopi, gigi hilang 3. Coba deh, ngopi sama Dewa kalau nggak percaya. Ya. Ngopi, gigi hilang 3 pasti sama Dewa. Orang seperti itu. Jadi inget. Dewa, kemarin kita makan bareng lagi. Masya Allah Bang Dewa ya. Keren-keren. Ya ini ya bukan bukannya Bang Juma aja yang menjual buku atau atau apologet kita. Dewa sendiri sama, Dewa menjual buku. Kemarin kan Dewa sempat menjual. Nah ini ya. Ini ada berapa halaman ini ya? Ada sekitar 200 halaman ini bukunya. Ini perbandingan antara Islam dan Kristen. Nah ini bukunya. Kalau misalkan ada yang minat, ini Dewa tidak mematok harga. Hanya di sini Dewa habis fotokopi itu 50 ribuan. 50 ribuan Dewa habis fotokopi. Mau dibayar berapa terserah. Silakan yang tertarik DM ke Dewa aja. Mau belajar kristolog, ya ini bukunya nih. Sudah Dewa cetak. Ya. Dalam bentuk fotokopi. Di sini tidak ada hujatan, tidak ada hinaan, tidak ada. Ini perbandingan antara Islam dan Kristen. Nah, ya, kalau mau silakan nanti DM ke Dewa. Di samping itu, tahulah semua juga Dewa jualan kaos ya. Jualan kaos, kalau ada yang minat silakan hubungi Dewa. Gambarnya terserah mau dengan Bang Juma,
dengan Ustadz Tahta, dengan para ustadz lain terserah ya. Silakan nanti DM ke Dewa. Ya, lanjut. Ya tuh guys, penonton yang mau kaosnya Bang Dewa bisa request ya, bisa request. Halo Jul. Halo Jul. Halo Jul. Jul. Oh Jul. Jul. Oh, emang. Halo Abang Bugis. Halo Abang Bugis. Bang Bugis. Kenapanya ini ya? Error kali room saya ini ya. Enggak, emang begitu mereka. Aku pun itu penonton sampai 150 loh yang minta naik. Bingung, aku sendiri mau naikkan itu siapa yang muslim, siapa yang Kristen. Kita bingung. Banyak minta naik, tapi kalau dinaikkan itu nggak ngomong. Bikin stres sih. Naikkan aja. Kalau muslim turunkan kalau sudah bernarasi. Naikkan aja semua. Apa itu? Apa itu? Halo Mas Susi. Halo official. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Ada mau disampaikan? Aja naikkan ya. Nanti kalau muslim disortir sendiri tuh. Lanjut. Iya ini tumben aku room saya nggak rungkat ini. Biasanya rungkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari kemarin pengen naik ketemu Bang Arom ini. Oh, ketemu langsung aja nggak apa-apa Bang, kalau di Jakarta. Enggak, saya di Bangka Belitung. Pengen ini aja sih, apa namanya? Udah kan katanya tanggal 20 mau ke Kodondi ya? Besok tanggal 19. Oh, tanggal 19. Pengen tahu ininya sih. Kita lihat kayak saya nggak janji saya live ya, tapi ya nggak apa-apa.